Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Baik, kita pagi hari ini bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Murid yang bersiaga di akhir zaman. Artinya Bapak Ibu, kalau berbicara murid, berarti kita harus belajar terus menerus selama kita masih ada di dunia ini. Kalau dalam konteks ini kita sebagai murid Kristus, itulah yang harus kita kerjakan. Belajar tentang apa? Tentang ajaran gaya hidup daripada Kristus itu sendiri, sampai pada akhirnya kita nanti habis kontrak di dunia ini, saudara. Lalu kalau berbicara tentang murid yang bersiaga di akhir zaman, kalau kita bicara tentang akhir zaman, ini akan lebih familiar orang berpikir tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Itu adalah sesuatu yang indah, yang selalu dinanti-nantikan oleh orang-orang percaya atau kita sebagai murid daripada Kristus itu, yaitu kedatangan Sang Guru untuk menjemput kita pada akhir zaman yang dikatakan tersebut. Namun bicara tentang akhir zaman, saudara, kedatangan Yesus menjemput kita itu adalah tahap akhir dari beberapa peristiwa yang akan terjadi dan dialami oleh semua umat manusia yang ada di dalam bumi ini. Kalau kita lihat 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18, coba kita baca bersama. 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Saya bacakan buat kita kedatangan Tuhan. Selanjutnya, kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa dengan perantaraan Yesus, Allah akan mengumpulkan bersama-sama dengan Dia yang telah meninggal. Hal ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu diberi, pada waktu pemimpin malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati di dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Ayat yang ke-17 tadi dikatakan, demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Itulah tahap akhir dari akhir zaman tadi, saudara. Ketika Yesus
datang mengangkat setiap kita sehingga kita ada bersama-sama dengannya. Tapi kalau kita lihat Alkitab kita di dalam Matius pun, Yesus sudah berbicara tentang tahapan daripada akhir zaman itu. Bahwa dikatakan ada deru perang yang akan terjadi antara bangsa dengan bangsa, ada gempa bumi, ya, ada wabah, ada kelaparan di berbagai tempat. Semua itu awal dari penderitaan. Matius 24 ayat 6 sampai 18. Ada wabah, ada kelaparan, gempa bumi, dan itu adalah awal dari penderitaan menjelang kedatangan Kristus itu. Kalau kita lihat di dalam Wahyu pasal yang ke-6 materai pertama dibuka, di pasal yang ke-6 di ayat yang kedua dikatakan begini. Di ayat yang keempat saya bacakan, dikatakan begini. Lalu majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah seperti nyala api, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Di ayat yang ke-8 pun dikatakan bahwa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan di Matius 24 ayat yang dan karena akan berbanyak kasih yang akan terjadi nanti di orang-orang percaya sebelum Yesus datang. Makanya dikatakan kita harus bersiaga, saudara. Ya, sebagaimana tema tadi, murid yang telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan bersama-sama dengan Dia. Saudara terkasih di dalam Tuhan, bahwa kita harus punya pengharapan di dalam Kristus bahwa akan ada peristiwa di mana nanti setiap orang percaya itu akan ada bersama-sama dengan Kristus. Maka ketika masuk di dalam peristiwa-peristiwa tadi, kelaparan, ada sampar, ada penderitaan, ada pembunuhan, orang-orang percaya akan terjepit di situ. Dikatakan tadi di ayat yang sesudah itu, saya bacakan di ayat yang ke-16 ya. Maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus, ya. Berbicara tentang mati dalam Kristus, bisa orang-orang yang mati saat ini di dalam Kristus. Bisa orang-orang yang tetap memperjuangkan, mempertahankan imannya di masa-masa penderitaan di akhir zaman itu, saudara. Karena ada banyak begitu dahsyat siksaan di situ, tekanan bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus, dan mereka akan dipaksa untuk menyangkal Yesus. Dan kalau mereka tidak menyangkal, mereka akan mati. Maka dikatakan tadi, mereka yang mati di dalam Kristus, disitulah yang mau saya katakan bahwa bersiaga dan berjaga-jaga, supaya kalau tiba masa itu, setelah begitu panjang peristiwa perjalanan kekristenan kita, tiba masa itu
Kita sudah berjuang untuk hidup benar di dalam Kristus. Tapi ketika tiba waktu itu, jangan sampai di titik itu kita meninggalkan atau menyangkal Tuhan. Tinggal satu langkah lagi setelah lewat itu, hidup atau mati kita di situ di dalam Kristus. Maka dikatakan akan dikumpulkan Tuhan, akan dibangkitkan untuk bersama-sama dengan Kristus. Itu menjadi pengharapan kita, saudara terkasih di dalam Tuhan. Dasar dari keyakinan kita adalah karena Kristus terlebih dahulu telah mati dan bangkit dari kematian. Kenapa Yesus mengajarkan ini? Bahkan Paulus juga di dalam 1 Korintus 15 mengajarkan tentang hal ini. Dikatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa orang-orang yang mati dalam Kristus. Ada kelompok Saduki, mereka yang tidak percaya tentang kebangkitan setelah kematian. Kematian adalah akhir dari segalanya. Tidak ada lagi kehidupan yang baru sebagaimana diajarkan oleh Kristus. Dan Kristus telah lebih dahulu mati dan bangkit. Artinya ada kehidupan yang baru di dalam Kristus. Itu menjadi dasar dari pengharapan kita, saudara terkasih di dalam Tuhan. Jadi kalau orang Saduki melihat, meyakini bahwa kematian itu adalah akhir dari segalanya, tapi bagi kita itu adalah awal dari kehidupan baru, ada bersama dengan Kristus. Karena dikatakan tadi bahwa mereka yang telah mati di dalam Kristus akan dibangkitkan dan bersama-sama dengan Dia. Ini yang harus kita pertahankan, saudara. Apa yang harus kita pertahankan itu? Bagaimana hidup kita tetap ada di dalam Kristus. Karena kalau sudah mati, kita tidak bisa lagi mendoakan mereka supaya mereka menjadi orang yang percaya kepada Kristus. Atau kita tidak bisa mendoakan mereka supaya dosa-dosanya semasa hidup diampuni. Itu tidak bisa di dalam kekristenan. Itu sebabnya berjaga-jaga supaya semasa hidupmu engkau tetap ada di dalam Tuhan. Pun kalau engkau mati nanti, engkau mati di dalam Tuhan. Karena itu bukan akhir segalanya, ada masanya. Tuhan akan bangkitkan. Kapan? Kita tidak tahu kapan masanya. Itu makanya berjaga-jaga, saudara. Rasul Paulus di dalam Filipi 1 ayat 21 sampai 22 menyatakan bahwa mati adalah keuntungan. Kenapa? Karena pasti akan Tuhan bangkitkan. Yang di dalam dosa pun Tuhan bangkitkan. Yang dalam Kristus yang mati pun Tuhan bangkitkan. Tapi tempatnya nanti berbeda, saudara. Yang kita semua yang percaya dalam Kristus ini, kita semua akan mengalami kematian. Kalau Tuhan Yesus datangnya sudah dekat, bisa jadi kita tidak mengalami kematian. Kita bisa diangkat, tapi kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Tapi kita tidak tahu kapan waktunya. Maka dikatakan bahwa yang harus kita pahami bahwa akan dibangkitkan Tuhan. Jangan sampai kita dibangkitkan untuk menerima penghukuman. Iman kita dibangkitkan untuk ada bersama-sama dengan Kristus. Amin. Itu menjadi iman kita, saudara. Jadi kematian dan kebangkitan Kristus ini menjadi model sekaligus jaminan
akan kebangkitan setiap orang percaya. Kita tetap bersiaga karena keyakinan kita kuat bahwa Allah akan mengumpulkan bersama-sama dengan Dia mereka yang telah meninggal. Kalau kita lihat Matius 25 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13, saudara, ini memberikan satu gambaran apa yang seharusnya orang-orang percaya atau kita sebagai murid lakukan di dalam menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali itu. Ini adalah perumpamaan gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mereka sedang menantikan sang mempelai datang. Di situ semua gadis mempersiapkan pelitanya. Namun gadis yang bijaksana mereka juga membawa minyak dalam buli-buli. Minyak itu fungsinya apa, Saudara? Untuk pelita itu. Mungkin kita yang di metropolitan ini tidak mengalami lampu dikasih minyak sebagai menghidupkannya. Kalau kami kan dulu di kampung memang itu. Sampai saya SMP baru ada listrik di rumah kami. Jadi setiap sore kita harus isi minyak itu. Lampu apa itu? Kalau tempat kami lampu teplok itu namanya. Petromax udah, itu hanya kalau ada persekutuan doa pakai Petromax, Bu. Itu udah sama dengan listrik itu. Ya cuman lampu kecil, kita harus isi dan itu bisa mati pagi-pagi kalau minyaknya sudah habis. Gitu. Dan kita familiar dengan hal begitu. Nah, ini dikatakan bijaksana itu mempersiapkan juga minyaknya di bawah karena dia paham tentang pelita yang dia bawa itu bisa hidup karena minyak. Kenapa dia bawa? Tidak tahu kapan datang mempelai itu. Bisa sekarang, bisa nanti, bisa waktu minyak kami banyak, atau bisa sudah habis. Tidak ada yang tahu. Lalu yang bodoh tadi, mereka bawa pelitanya, tapi tidak bawa minyaknya. Bapak Ibu Saudara, kalau di bait Allah itu selalu ada pelayan di sana yang akan menyalakan pelita. Ya, dan selalu diperhatikan juga minyaknya. Pelita ini kan menganalogikan, memberikan satu gambaran bagi kita bahwa ada kehidupan rohani di situ. Ada roh yang terus terhubung, ada roh yang terus menyala. Dan itu bisa menyala karena ada yang mensupport, ada minyak di dalamnya. Ini yang harus kita perhatikan, saudara. Di dalam berjaga-jaga itu berarti roh kita itu harus terus menyala. Supaya roh menyala itu tidak bisa sendiri. Ada upaya yang kita lakukan. Sebagaimana wanita, 5 wanita itu mereka bawa minyak di dalam buli-buli tadi. Ada upaya yang mereka lakukan. Bapak Ibu, kalau bicara tentang berjaga-jaga, tidak hanya ada berdiri di tempat itu. Dia harus melakukan sesuatu. Kalau pernah kita lihat film menjaga sebuah gedung, mereka akan selalu berkeliling. Security-nya berkeliling, cek
tidak hanya ada di situ. Kemarin ada orang cerita ke saya begini. Dia punya adik tidak terlalu pintar waktu sekolah, sehingga dia nggak kuliah dan sempat tinggal bekerja di Jakarta ini, nggak mampu, akhirnya pulang kampung. Di kampung dia jadi security di sebuah perkebunan di kampungnya. Karena dia tipe orang yang tidak pintar, sering ditipu-tipu teman-temannya, lalu teman-teman security kan ada piket jaga, hari ini kamu, besok gitu. Lalu teman-temannya, udah kamu ya sekarang malam-malam jaga. Lalu teman-temannya tidur, dia jaga di pos. Ya kan? Lalu ketika tiba-tiba datang yang punya kebun, dia lihat dia berjaga-jaga di situ. Waktu yang punya kebun datang, dia ada, tidak tidur. Lalu ditanya, kenapa kamu sendiri? Teman-temannya pada tidur di sana. Semua temannya yang tidur dipecat. Dia diangkat jadi mandor di perkebunan. Kalau mandor di perkebunan itu lumayan itu. Ya. Kenapa? Karena dia melakukan tugasnya. Dia berjaga-jaga, bukan hanya ada di tempat itu, tapi dia melakukan sesuatu. Nah, ketika kita bicara sebagai murid yang bersiaga menantikan kedatangan Yesus, itu apa yang kita lakukan untuk membuat roh kita ini terus menyala, saudara? Ibadah, apalagi kira-kira Bapak Ibu, untuk membuat roh kita ini tetap hidup, yang kita lakukan sebagai murid atau orang percaya yang pertama mungkin seperti yang kita lakukan ini, ibadah. Menurut Bapak Ibu apa lagi? Apa? Yang sebelah sana? Sebelah sini? Apa? Doa, baca firman, apalagi memuji Tuhan. Semua paham Bapak Ibu ya. Semua sudah lakukan. Amin. Semua kita sudah lakukan. Gitu kan? Itu konsisten aja kita melakukan itu. Ibadah hari Minggu. Kalau kita ibadah, ada ruginya enggak Bapak Ibu? Bapak Ibu kalau mau ibadah, hitung-hitungan, nanti 2 kali persembahan, udah berapa? Nanti komsel persembahan lagi, WBI lagi, gitu kan? Pemuda sekolah minggu lagi. Nggak ada kan begitu hitung-hitungan. Kalau saya lihat dari wajah-wajah Bapak Ibu kan nggak ada begitu. Datang ibadah hari ini, hari Rabu datang lagi kita ibadah kan? Rugi nggak kita kalau datang ibadah? Nggak ada kan ruginya kita kalau ibadah. Lalu kalau nggak ada ruginya, kenapa kita nggak nggak semangat dalam datang ibadah komsel, ibadah WBI gitu, ibadah doa malam? Itu yang upaya yang kita lakukan di dalam berjaga-jaga. Di dalam 1 Tesalonika 5, coba kita lihat. 1 Tesalonika pasal yang kelima, katakan, saya mulai dari 4, tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari ini tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita
Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain. Tetapi apa? Bapak Ibu, kita ini adalah anak-anak terang. Ya. Kita ini adalah anak-anak siang. Gitu kan? Anak-anak terang, anak-anak siang. Oleh sebab itu dikatakan berjaga-jaga dan sadar. Di dalam 1 Tesalonika 5 itu, tidur itu digambarkan sebagai kelesuhan rohani. Pernah mengalami ya? Tadinya kita awal-awal semangat dalam Tuhan, ada masanya lesu. Saya yakin semua orang mengalami itu. Tapi jangan selalu di titik itu. Harus kita bangkit, harus kita sadar. Kenapa? Ada sesuatu yang kita nantikan, saudara. Saya kalau komsel hari Rabu di sini, kalau saya sendiri biasanya saya nginap. Dan lebih cepat hari Kamisnya saya langsung berangkat kerja kan. Kadang 5:30 sudah nyampe di sekolah. Dan itu biasanya saya mampir dulu, ada warteg di situ. Untuk beli sarapan, habis itu ke sekolah. Warteg ini setiap saya 5:30 sudah banyak makanannya, bermacam-macam lauknya di situ. Baru 5:30, sambil yang punya masak lagi. Saya merenung, lalu saya coba tanya, karena mereka nanti habisnya sore, gitu kan? Lalu saya tanya begini, Bu, ini lengkap seperti ini, bangunnya jam berapa? Saya bilang. Mereka jam 2, jam 3 sudah mulai masak aktivitas. Lalu tidurnya kapan? Karena siangnya mereka di situ rame terus tuh warteg. Tidurnya kapan? Karena sudah biasa nggak tidur kita, nanti paling malam tidur seperti biasa. Saya ambil pelajaran Bapak Ibu dari situ. Tukang warteg ini jam 3 sudah start, sudah mulai masak. Pelajaran apa yang saya ambil? Setelah saya coba renungkan, Bapak Ibu, saya setel alarm saya jam 3. Saya nggak mau kalah sama tukang warteg. Jam 3 udah bunyi alarm, saya doa di situ. Akhirnya istri saya juga ikut. Jam 3 kita. Kadang-kadang awal-awal Bapak Ibu ngelantur doanya, karena ketiduran. Gitu. Kadang kita berdua diam. Bangun-bangun, ketiduran, kita nyanyi lagi. Sampai sekarang kita masih lakukan. Saya belajar itu dari tukang warteg. Saya pikir kan dia bangun jam 3, jam 2 mulai masak. Saya pikir siangnya tidur. Enggak, kan mereka tetap jaga warteg. Dan kami lakukan, enggak berarti saya di sekolah tidur. Enggak. Aktivitas. Tapi nanti jam 8 malam kami udah tidur. Enggak ada lagi kegiatan. Gitu kan. Udah tidur di situ. Nanti bangun lagi. Tujuannya apa? Rohani yang lesu itu kita harus bangkitkan, saudara. Tukang warteg aja bisa lakukan. Lah, kenapa kita nggak bisa lakukan? Dia masih berfokus kepada duniawi kan sebenarnya. Bagaimana dia bisa menghasilkan uang kan? Lah, tujuan kita melakukan ini enggak untuk itu kan, saudara. Kita bangun jam 3, kita bukan mau cari duit, gitu. Tapi kita sedang mempersiapkan sesuatu untuk kekekalan itu. Dan saya harap
kita bisa konsen di situ Bapak Ibu. Jadi tidak menjadi hanya orang Kristen yang datang beribadah. Tapi ada upaya yang lebih yang kita lakukan supaya rohani kita itu enggak lesu. Orang Kristen kan banyak saudara. Tapi yang rohnya menyala itu enggak banyak. Dan kita harus pastikan kita orang Kristen yang rohnya itu hidup. Kenapa? Karena ada minyaknya. Ada upaya yang kita lakukan, saudara. Ada urapan Tuhan di dalam diri kita. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian tetap sadar dan waspada dengan cara apa? Melakukan hal-hal yang membuat iman kita bertumbuh. Rohani kita bisa semakin hidup. Maka damai sejahtera akan semakin nyata di dalam hati kita. Tetapi kita di dalam 1 Tesalonika tadi dikatakan, yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar berbaju jirahkan iman dan kasih dan berketopongkan keselamatan, pengharapan keselamatan. Bapak Ibu Saudara, yang kita hadapi sekarang ini belum seberapa yang akan kita hadapi di masa-masa sulit pada akhir zaman itu. Yang kita hadapi sekarang apa contohnya? Paling orang-orang yang menjengkelkan di sekitar kita. Ya kan? Belum lagi ada ancaman untuk kita tidak bisa beribadah kan? Yang kita hadapi ini lebih kepada psikologis, belum kekerasan fisik. Iri hati, sakit hati, benci dan lain sebagainya. Itu yang lebih sering kita hadapi kan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita bergumul di situ. Saya belajar saudara, di tempat kerja, saya seringkali melihat teman-teman guru itu biasa-biasa aja gitu. Udah berapa kali kita nasihati. Contohnya begini, Bapak Ibu, kita kan sampaikan ke orang tua KBM itu jam 7. Kalau bicara jam 7 mulai KBM artinya kita sudah ada di kelas jam 7 atau kita masih ada di ruang guru gitu. Udah bolak-balik disampaikan, udah lewat jam 10 menit, nanti jam 7 guru-guru masih di ruang guru. Kadang saya datang, Bapak Ibu silakan sudah 10 menit. Tapi nada kita sudah mulai tinggi. Lalu saya aduh kok jadi emosi ya. Gitu. Hal-hal seperti ini kita perlu bergumul. Supaya apa? Supaya terus ada kelembutan dalam diri kita, sekalipun sesuatu tidak seperti yang kita harapkan terjadi. Dan saya sadar, lalu saya sering mendoakan itu sebelum kerja supaya selalu damai, sekalipun ada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan yang ada. Gitu. Tetap ada kelembutan. Saya selalu bergumul untuk itu. Dan kita pun harus terus mengevaluasi diri kita di dalam Tuhan, saudara. Di dalam kekristenan kita. Supaya apa? Supaya tidak sia-sia apa yang sudah kita korbankan di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Contohnya kami datang dari Bintaro umpamanya. Harus datang Komsel. Kalau kita hitung-hitungan tentang materi, lalu kalau kita nggak bertumbuh, kalau kita enggak menghidupi itu, sia-sia semua yang kita lakukan itu. Kita harus tinggalkan ketiga anak di rumah. Nanti nyampe jam 12 malam kita di rumah gitu.
Tapi kalau tidak berdampak di dalam pertumbuhan kerohanian, rugi. Itu sebabnya saya terus evaluasi kehidupan ini. Pengiringan kepada Tuhan. Kalau ada hal-hal seperti itu aja saya tersulut emosinya, langsung sadar gitu. Saudara, kita harus banyak sadarnya. Kita harus banyak sadarnya. Ya. Waspada, saudara. Kadang itu dipakai untuk terus mengevaluasi keadaan kita. Bertumbuhlah di dalam pengenalan akan Tuhan. Dikatakan sadar, berbaju cirahkan iman. Iman itu tidak lahir sendiri, saudara. Kecuali iman temannya si raja di samping rumah, yaitu lahir sendiri. Tapi iman itu harus bertumbuh dari mana? Dari firman Tuhan. Bapak Ibu, sukalah membaca dan merenungkan firman. Tidak ada ruginya, justru banyak untungnya. Semakin banyak yang kita tidak tahu, ya kan? Semakin muncul rasa penasaran kita. Lalu terbiasalah kita mencari tahu. Menjadi gaya hiduplah itu. Semakin tumbuhlah iman kita. Semakin kuatlah kita. Sehingga ketika nanti dikatakan yang kita tidak tahu kapan kedatangan Kristus itu, yang melewati beberapa peristiwa penderitaan, kita tidak gugur dengan menyangkal Yesus di situ. Tapi pun kalau kita gugur di situ, kita tetap mempertahankan iman kita kepada Tuhan. Kuatlah di dalam Tuhan dengan terus menjaga kualitas roh kita tetap menyala dengan minyak yang ada. Nantikanlah kedatangan Kristus dengan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya.